warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, kami dari mahasiswa Unendra. Di kali ini kita mau ada tema pertanyaan-pertanyaan tentang sebelum nikah Pak, pranikah itu. Perkenalkan dulu, pertama saya Arif Prayoga, bisa dipanggil Arif Pak. Arif. Iya. Saya mau Iya. Saya dari Maulana. Maulana. Saya Muhammad Rizky, Pak. Rizky ya. Saya Pak Adam. sama Pak Adam. Saya penghulu di KUA Pancoran. Iya, baik Pak. Tugas KUA, petugas penghulu di KUA Pancoran. Sebelumnya ini kita ada beberapa pertanyaan sih Pak Ya. tentang pranikah ini. Pertama itu ini tips-tips untuk anak-anak Gen Z Pak yang ingin menikah. Itu tuh apa aja sih Pak yang harus dipersiapin? Kayak misalkan entah uang atau mentalnya gitu Pak. Oke. Kalau menurut Bapak itu gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang sebelum nikah itu pertama siapkan mental. Karena di dalam rumah tangga itu nanti banyak hal yang dihadapi oleh setiap calon pengantin atau pengantin. Ya, mental nomor satu. Setelah itu mungkin masalah harta atau uang itu wajib juga gitu. Karena dalam rumah tangga nanti pasti butuh uang untuk kebutuhan sehari-harinya. Tapi kalau uang doang, artinya hanya uang, tapi mentalnya nggak ada, rumah tangga itu nanti akan berantakan. Duitnya berantakan juga. Iya, tapi kalau mentalnya kuat, yang lain itu bisa dicari. Iya, yang lain itu bisa dicari. Yang penting kesiapan mental apa? Pertama niatnya. Niat menikah itu apa? Hanya sekedar seremonial atau hanya sekedar terpaksa apa gimana atau pada dijodohkan. Tapi kalau niatnya benar-benar mentalnya sudah kuat, apapun kendala nanti ke depan insya Allah bisa dijalani, bisa melewati rintangan cobaan itu. Ya, kalau mentalnya kuat, apapun resikonya rumah tangga, bagaimanapun ke depannya, tantangan, rintangan, halangan, insya Allah bisa dilewati dengan baik. Jadi intinya dari tips awal itu pasti nomor satunya mental. Lalu kedua baru hartanya Harta bisa dicari bersama. Lalu ada yang lainnya mungkin Pak? Banyak hal. Mungkin pertama yang lain-lain itu doa kedua orang tua, Restu ya. itu kedua orang tua, dukungan dari keluarga. Ya. Karena menikah ini bukan antara suami istri doang, tapi dari keluarga besar calon mempelai pria dan keluarga besar calon mempelai wanita. Itu menyatukan dua keluarga besar itu yang berlainan latar belakang, atau berlainan suku, atau berlainan karakter hidupnya setiap hari gitu. Mungkin ada yang karakternya keras, mungkin ada yang lembut, itu disatukan. Ya, dua karakter yang keras, dua karakter yang lembut, ya, itu perlu mental yang kuat, bukan hanya punya uang doang gitu. Ya, karena jangankan dua keluarga besar, satu keluarga aja antara saudara mungkin wataknya beda. Ya, apalagi udah beda suku, mungkin Jawa, Betawi atau suku lain gitu, pasti karakternya, tradisinya, adatnya beda. Ya, apa semua itu butuh mental, kekuatan mentalnya itu. Ya, di samping tadi doa orang tua, dukungan dari keluarga, dukungan dari saudara-saudara kita,
termasuk dukungannya itu dari material tadi, uang gitu. Ya baru bisa jalan. Gitu. Ya, jadi untuk pertanyaan yang selanjutnya itu ada, menurut Bapak seberapa penting bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin? Itu sangat penting bagi calon pengantin. Sebab di situ itu di samping haknya calon pengantin, dan itu adalah nanti mendapat ilmu yang sangat luas. Pertama, niatnya apa mau nikah. Yang kedua, tanggung jawab seorang suami itu apa kepada istrinya, tanggung jawab istri itu apa kepada suaminya. Di situ dipaparkan semua. Seandainya nanti ada perbedaan pendapat, bagaimana solusinya? Itu perlunya setiap calon pengantin itu harus ada bimbingan calon pengantin, bimbingan perkawinan itu, pernikahan itu sangat memberi jalan keluar seandainya nanti dalam rumah tangga ada masalah-masalah yang harus diselesaikan. Apalagi kalau di negara-negara Malaysia kan itu 3 bulan bin-binnya. Kalau nggak lulus mereka tuh bisa tunda nikahnya. Tapi alhamdulillah di negara kita ikut bin-bin sekali agak susah gitu. Alasan sibuk kerja segala macam gitu. Mana itu udah hak calon pengantin. Ya, di situ banyak ilmu yang didapat. Dan di Indonesia alhamdulillahnya apa? Lulus gak lulus tetap nikah sesuai dengan hari tanggal yang ditentukan. Misalnya saya mau nikah tanggal 12 bulan Juni atau bulan Juli, ya lulus gak lulus itu tetap jadi nikah gitu. Kalau negara-negara ya Malaysia tidak boleh nikah kalau gak lulus. Ujiannya apa? Ditanya ya apa tanggung jawab kamu sebagai seorang suami, bagaimana caranya kamu menyelesaikan masalah dalam rumah tanggamu nanti, ya apa solusinya. Hal-hal itu ada pertanyaan dalam penasaran itu kalau di negara-negara Malaysia. Tapi Indonesia alhamdulillah ikut sekali, paling tinggi 2 kali udah lulus gitu. Tanggal nikahnya jalan dan ditunda gitu. Ya, malahan di situ kita bisa mempraktekkan langsung pranikahnya gitu. Bisa dipraktekkan langsung, dan di situ ilmu sangat banyak. Ya, ilmu sangat banyak yang didapatkan para calon suami istri. Banyak ilmu umum, misalnya bagaimana bergaul sama tetangga. Ya, belum antara suami istri, bagaimana kita kepada orang tua kita, bagaimana kita kepada mertua kita, ya, bagaimana kasih sayang kepada istri, kasih sayang kepada suami. Ya karena tadi datang dari 2 karakter yang berbeda gitu. Istri mungkin tidak pernah ngomong yang halus atau yang kasar, ketemu yang sini bahasanya mungkin beda, itu menyatukan 2 karakter itu sangat sulit. Tapi karena dengan bimbingan, dengan arahan, insya Allah sama-sama antara kedua belah pihak itu menerima perbedaan itu, menerima kekurangan pasangannya. Ya, itu sangat penting untuk setiap calon pengantin itu untuk ikut win-win gitu. Ya. Ya mungkin cukup ya Pak. Pertanyaan saya itu, apakah kita boleh menikahi sepupu kita sendiri dari keluarga ibu? Contohnya dari keluarga ibu. Kalau menurut hukum syar'i, kita berdasarkan peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah. Ketika Ali bin Abi Thalib
dengan anaknya Rasulullah itu ponakan hitungannya. Karena Nabi Muhammad dengan Ali kan sepupu itu. Ya, sama ponakan saja boleh gitu. Pada zaman Rasulullah itu nyata kan itu. Ya. Kenapa Nabi Muhammad itu jodohkan dengan Ali anaknya Fatimah? Artinya boleh kan? Ya, karena itu dilakukan pada zaman Rasulullah. Ya, tapi mungkin karena kita di dunia ini merasa udah sepupu mungkin, merasa udah dekat mungkin setiap hari bergaul, nggak enak perasaan gitu. Ya, bahkan ada yang mengatakan bahwa nanti aku keturunannya cacat karena terlalu dekat gitu. Tapi secara Islam membolehkan. Jadi secara syar'i itu boleh. Boleh. Ya, contohnya itu tadi. Anaknya Nabi Muhammad nikah sama omnya, sepupunya Nabi Muhammad kan Ali itu. Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Abdullah. Ali bin Abi Thalib sama Abdullah itu saudara. Ya. Muhammad sama Ali sepupu sekali, nikah sama anaknya Muhammad pada zaman itu gitu. Ya, cuman kita kan di sekarang Di zaman yang beda. Gitu. ya zamannya beda, mungkin nggak enak deh tiap hari kita makan bareng mungkin sama sepupu kita. Ya, ada juga tadi pemahaman nanti satu keluarga kita mungkin gak normal atau cacat, ya nggak enak mungkin pandangan orang, apalagi kalau mungkin dengar-dengar kalau Betawi boleh nikah sama sepupu, takut harta nggak mana-mana gitu. Ya biar harta itu kumpul sama keluarga gitu. Ya ada beranggapan demikian. Kalau nikah sama orang lain itu nanti harta kesana gitu. Tapi secara syar'i itu membolehkan. Iya. Karena contohnya itu. Ya kalau nggak boleh tidak mungkin Nabi Muhammad itu melakukan hal itu gitu. Ya jodohkan anaknya dengan saudaranya dia gitu, sepupunya dia gitu. Ya. Itu Mas ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa hukumnya jika suami atau istri tidak menunaikan kewajibannya? Hukumnya apa gitu? Baru kewajiban apa yang gak dipenuhi oleh suami atau istri itu? Kan banyak. Mungkin kewajiban dikasih nafkah lahir, mungkin kemampuan suaminya sehari anggaplah 50.000, udah memenuhi kebutuhannya itu. Ya. Kalau apa kewajiban suami? Mungkin hanya kemampuan suami itu hanya 50.000 itu gitu. Ya kebutuhan lahir. Ya, mungkin kebutuhan batin mungkin dilayani dengan baik apa gitu. Kalau kebutuhan itu kan relatif. Standarnya susah kita tentukan gitu. Mungkin kalau bos atau orang kaya atau orang berada 50.000 itu kecil banget. Ya mungkin sehari belanjanya bisa 100.000 atau bisa 10 juta atau bisa 1 juta. Ya, jadi memenuhi kebutuhan suami kepada istrinya, istri kepada suaminya itu tergantung keadaannya. Ya. Tapi seandainya si suami tidak melaksanakan kewajibannya kepada suami, kepada istrinya, apabila dia mampu, dia akan mendapat risiko. Mampu kasih makan istri ini sehari misalnya 200.000, tapi hanya kasih 50.000, itu dolim. Gitu. Atau sebaliknya, suami istri ini berkewajiban memenuhi kepada suaminya, layani dengan baik, komunikasi dengan baik, kebutuhan suaminya dipenuhi, tapi mungkin merasa cuek, acuh nggak acuh, dia juga jual namanya. Jadi ketentuan yang pasti
apa gitu, artinya tidak ada ketentuan yang pasti untuk itu gitu. Ya, resikonya tindakannya kepada suami atau istri yang tidak melakukan kewajiban itu tergantung rumah tangga itu. Ya kalau misalnya rumah tangga si A sama si B ini kebutuhannya dipenuhi sekian-sekian, tapi rumah tangga si C sama si D itu kecil, pasti ini bermasalah sama mereka. Tapi kalau udah yang A B ini udah rukun dengan kebutuhan segitu, aman. Iya. Mungkin yang ibaratkan Raffi Ahmad keluar 10 juta kan agak kecil bagi mereka, tapi kalau kita besar banget. Ya, jadi kebutuhannya mana yang nggak dipenuhi itu gitu. Ya, nggak langsung, kalau tidak memenuhi kebutuhan langsung di ini di itu, tapi kebutuhan yang mana dulu? Iya, ya mungkin kebutuhan kita atau ya kayak tadi Raffi Ahmad 10 juta mungkin 1 juta mungkin kecil bagi mereka gitu. Silakan kasih istrinya ini itu. Ya, jadi kalau masalah itu tergantung kesepakatan dan kemampuan antara suami dan istri. Ya, istri juga nggak boleh minta berlebihan. Kalau kemampuan suaminya, misalnya gajinya suami ini 3 juta, jangan minta belanja sehari 200. Kali 30 hari udah 6 juta kan gitu. Salah juga dia. Gitu. Tapi sebaliknya, gaji udah 6 juta tapi dikasih 50.000, jaga gak boleh. Gitu. Iya, zolim suaminya. Walaupun 100.000 lah, mungkin separuh ini 3 juta ini buat simpanan, kali 3 juta ini buat kebutuhan sehari-hari, ada gitu. Artinya dikatakan zolim antara suami istri itu karakternya apa, standarnya agak susah gitu. Ya, gitu Mas. Dan pertanyaan selanjutnya Pak, apa nasihat dari penghulu untuk menjaga hubungan pranikah agar tidak melanggar norma syariat etika? Pertama, tanamkan niat. Ada hadis itu, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung bagaimana niatnya kita. Ya, kalau kita niat nikah kepada calon kita lillahi ta'ala, insyaallah Allah akan memberkahi pernikahan itu. Yang kedua, antara suami istri itu harus bisa menerima perbedaan. Mungkin pandangan istri begini, pandangan suami begini. Ya. Kita harus menerima kekurangan suami dan kekurangan istri. Karena tidak ada manusia atau suami itu sempurna, nggak ada. Secantiknya mungkin istri pasti ada kekurangannya, atau gantengnya juga suami ada kekurangannya. Jadi yang kedua itu harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing. Yang ketiga, harus pandai mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum. Syukur, dikasih nafkah seberapapun kemampuan suami, kita bersyukur. Iya. Begitu juga seorang suami dilayani dengan baik sama istrinya, dengan senyum, bersyukur. Artinya yang ketiga itu kita harus pandai bersyukur. Mendapat istri cantik, kita masih sehat, mungkin tetangga kita itu ada yang gak makan, atau ada mungkin kekurangannya. Tipsnya itu aja deh. Pertama, luruskan niat. Yang kedua, harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah. Bahasa agamanya, kita pertama niat, yang kedua usaha, yang ketiga tawakal. Usaha bagaimana perbaiki rumah tangga. Datangi orang tuanya atau
datangi guru kita, datangi teman kita yang lebih dewasa. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, serah kepada Allah, tawakal. Iya. Gitu. Untuk pertanyaan pasca nikahnya mungkin itu aja sih Pak. Sebelumnya terima kasih udah jawab pertanyaannya Pak. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi calon pengantin atau bagi yang udah nikah gitu. Ya. Oke, ya. Oke. Ya. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya sama mereka ya Pak. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Alvin Maulana Sani Oke. dari Unindra. Saya mau lanjutin dari Pak pertanyaan. Adam. Saya mau lanjutin dari pertanyaan pranikah yang sebelumnya. Ya. Sekarang jadi pertanyaan pasca nikah. Ya. Menurut Bapak, apa setelah nikah istri harus bekerja? Pertama, kalau memang ada kesepakatan dari suami istri boleh. Tapi kalau memaksakan istri untuk kerja, jangan. Karena yang cari nafkah dunia akhirat itu adalah suami, tanggung jawabnya. Kalau misalnya istrinya ngotot minta kerja gimana tuh Pak? Itu kesepakatan antara suami istri. Kalau suami mengizinkan untuk kerja, boleh atas kesepakatan. Tapi kewajiban yang cari nafkah itu adalah suami. Kalau mungkin untuk bantu Pak ekonomi kita atas kesepakatan ini, bukan atas kemauan memaksa dia. Walaupun dia paksa, tetapi kalau tidak ada kesepakatan atau persetujuan dari suami, nggak boleh. Tapi kalau suami mengizinkan, boleh, ya boleh. Ya, tidak boleh dia memaksakan diri untuk kerja kalau tidak ada izin dari suami. Gitu ya, mungkin pertimbangan tadi ekonomi kita mungkin ada bantulah gitu, karena mungkin gaji suami hanya 10 juta kurang gitu. Tambahan lagi sana 20 juta, 30 juta itu. Misalnya alasan begitu dan mengizinkan, ada izin dari suami, boleh. Gitu. Lanjut pertanyaannya, saya mau nanya Pak, bagaimana menghadapi konflik setelah berumah tangga? Ya, pertama cari dulu akar masalahnya. Ya, apa sih penyebab kita ini tiap hari misalnya beribut? Artinya di dalam rumah tangga itu tidak ada rasa kepercayaan antara suami istri. Saling percaya itu nggak ada. Begitu suami mungkin pergi tinggalkan rumah, berangkat kerja, udah curiga aja. Oh, jangan-jangan istri saya keluar lagi. Saya keluar, dia keluar gitu. Artinya rasa kepercayaan antara suami istri itu nggak ada. Tetapi kalau ada rasa kepercayaan kita kepada istri kita, kita juga jalan ke kantor atau kerja itu dengan tenang hati yang semangat, dan istri juga doain, tidak ada rasa saling curiga, saling nuduh antara suami istri, insya Allah pertengkaran itu nggak ada. Tetapi tadi kalau suami curiga kepada istri, lebih-lebih istri juga curiga kepada suami, saling curiga mencurigai, yang baik aja akan menjadi jelek, apalagi yang nggak baik itu. Ya, mah saya mau ke rumah orang tua, nggak curiga aja, karena tadi antara suami itu tidak ada rasa saling percaya, hanya saling curiga, saling nuduh yang ada gitu. Untuk menghilangkan konflik itu bagaimana kita tanamkan dalam diri kita kepada istri kita, tidak ada rasa saling curiga. Beri tanggung jawab, ngomong apa ada sesuai dengan kita hidup sehari-hari realisasinya. Mah, saya mau ke ini, benar kesana gitu, buktikan. Jangan, mah sama ke rumah orang tua malah mau ke pos 2, jangan. Malah curiga terus itu, sampai rumah berantakan lagi, berantem lagi, ya konflik ada terus.
Ya, itu pertama tanamkan kejujuran, tanamkan kepercayaan kepada istri kita, begitu juga istri kita tanamkan kejujuran kepada suaminya, tanamkan kepercayaan kepada suaminya, saling percaya, saling jujur, insya Allah pertengkaran itu akan kurang lagi tuh. Gitu. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, saya mau nanya Pak, setelah rumah tangga kan memiliki kondisi yang ekonomi tidak stabil Pak, sedangkan orang tua membutuhkan uang juga gitu, mana yang diprioritaskan lebih utama Pak? Pertama istri dulu. Kalau ada rezeki lebih baru ke orang tua. Pertama rezeki kita ini tujuan kita cari nafkah buat anak istri, titik. Tapi kalau punya kelebihan rezeki wajib kasih ke orang tua kita. Ya. Dan kalau istri kita itu istri solehah, malahan dia menganjurkan untuk kasih ke orang tua kita. Dan itu pun tidak ada hukumnya kalau kita tidak kasih tahu kepada istri kita bahwa mah sama kasih orang tua ini ada rezeki dikit, tidak wajib. Ya, tapi harus penuhi dulu kebutuhan anak istri kita di sini gitu. Jangan kebutuhan anak istri kita tidak terpenuhi kebutuhannya langsung kirim ke orang tua kita, nggak boleh. Gitu. Sedikit-dikit ekonomi kita lemah selemah-lemahnya, usahakan penuhi dulu kebutuhan rumah tangga kita ini. Usahakan dulu. Atau ngomong apa adanya, mah gaji ini misalnya kita dapat sekian rezeki, mungkin bulan ini kurang ini. Ya, tapi kebutuhan orang tua kita juga ada mendadak, mungkin sakit, apa masalah ke apa ke, tapi tadi tanam kejujuran itu. Ngomong apa adanya. Jangan mentang-mentang kebutuhan di sini belum penuhi, mentang-mentang udah kalau saya ini kirim ke orang tua, nggak boleh juga. Ya. Pertama tadi saling terbuka. Ya. Tapi harus utamakan kebutuhan rumah tangga dulu baru orang tua. Ya, utamakan kebutuhan anak istri kita. Walaupun kebutuhannya mungkin biasanya 10.000, ya 7.500. Artinya udah terpenuhi. Maaf ini dulu ini bulan ini atau hari ini gitu. Sisanya ini 2.500 ini buat orang tua kita. Tapi penuhi dulu yang ini. Ini nomor satu tanggung jawab kita dunia akhirat. Ya, utamakan istri dulu. Ya. Baik, Pak, saya mau nanya nih, pertanyaan selanjutnya, bagaimana mencegah perceraian itu terjadi dan penyebabnya itu biasanya apa tuh untuk perceraian itu terjadi? Perceraian. Iya. Yang pertama, antara suami istri saling curiga, saling tidak memberikan kejujuran, ya, saling mencuriga bahwa suami mungkin ada pihak lain atau istri mungkin ada pria idaman lain, ya, saling curiga. Tapi kalau kita udah mau ke arah sana, paling kurang itu harus konfirmasi dulu kepada mungkin di KUA ada BP 4. Ya, apakah masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan berdua dulu suami istri? Kalau nggak bisa suami istri, mungkin orang tua dari suami, orang tua dari istri, atau keluarga dari suami, keluarga dari istri, musyawarah dulu untuk mencegahnya. Kalau kita pisah, apa efeknya? Mungkin kasihan anak-anak kita, kasihan masa depan kita juga pasti berantakan. Ya. Jadi untuk mencegah itu musyawarah antara suami istri pertama, yang kedua baru kedua orang tua kita. Orang tua kita juga itu harus adil. Adil dalam artinya
bapak kita tidak boleh membelah mentah-mentah anaknya, begitu juga ibu atau bapak mertua kita tidak boleh membelah mentah-mentah anaknya. Harus yang adil, apa masalahnya diselesaikan, gitu, untuk mencegah. Karena kalau udah perceraian itu rumah tangga banyak mungkin yang selamat, tapi kebanyakan banyak yang tidak selamat gitu. Artinya kasihan anak-anaknya, karena anak itu orang tua asli atau orang tua kandung tidak sama dengan orang tua dirinya atau bapak ibu dirinya. Kasih sayangnya sebagai bapak tiri tidak sama dengan orang tua kandungnya. Itu yang dipikirkan antara suami istri itu untuk mencegahnya, bukan karena ditonjolkan ego. Saya kan suami, saya juga bisa nyari, atau begitu juga seorang istri. Saya kan masih banyak yang butuh, masih banyak yang mau sama saya, merasa diri mungkin cantik, merasa ini. Bukan itu. Ingat anak, ingat keluarga kita, orang tua kita. Bagaimana kita dulu pacaran, bagaimana kita dulu kasih sayang, bagaimana kita dulu jalan berdua. Dunia itu hanya milik kita berdua. Itu yang iya prosesnya. Untuk itu sehingga mencegah. Iya ya, itu sendiri. Oh iya ya, kita dulu mati-matian saling kejar gitu. Ya, kita nunggu sampai tengah malam gak apa-apa gitu. Yang penting bisa ketemu dia atau bisa mengantar dia gitu. Ditanya capek nggak capek, malah udah capek banget kita itu. Ingat itu. Iya ingat. Kalau kita ingat itu mungkin perceraian itu akan kecil banget ya kemungkinan terjadi. Apa kata orang tua saya di kampung saya, apa kata tetangga saya. Itu yang tadi intinya. Tidak sebaik-baiknya bapak tidak betul tidak lebih baik dari orang tua kandung atau bapak dan ibu kandung. Baik, terima kasih. Ya. Selanjutnya, apa sih kewajiban suami dan istri setelah akad nikah? Pertama, saling memenuhi kebutuhan antara keduanya. Ya. Pertama, suami wajib kasih nafkah kepada istrinya. Nafkah lahir dan batin harus imbang. Seimbang artinya gini, mungkin kebutuhan kemampuan suami ini nafkah lahir ya biasa mungkin ibu-ibu kan dari kebutuhan ujung kaki, dari ujung kaki sampai ke ujung rambutnya. Biasa kan cewek kan beda dengan kita kan laki-laki atau suami. Tidak pakai bedang, tidak pakai ini lipstick, itu harus dipenuhi. Itu bagi suami kalau ada. Tapi kalau nggak ada, ya udahlah pakai apa gitu. Kalau pakai bedak yang biasa aja lah, jangan yang mahal. Begitu juga lipstiknya. Dari ya sepatunya mungkin kalau mampu suami penuhi semua. Itu udah kewajiban seorang suami memenuhi kebutuhan istrinya. Ya, mulai apa? Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kalau mampu. Tapi kalau nggak mampu, mungkin istri juga nggak boleh memaksakan gitu. Saya harus beli sepatu emas ini, atau saya beli gelang ini, atau beli anting ini, beli cincin. Jadi suami wajib memenuhi kebutuhan istrinya kalau mampu, bila mampu gitu. Begitu juga seorang istri harus penuhi kebutuhan suaminya bila mampu mungkin layani dengan baik. Begitu pulang suaminya kerja disambut, dijemput dengan senyum. Itu kewajiban istri. Iya. Siapin makanannya, siapin bajunya. Pokoknya apapun kebutuhan itu sebelum suami sampai itu udah siapin makanannya. Mungkin baju ganti udah disiapin. Itu kewajiban seorang istri. Itu makanya tadi kalau bisa ya istri itu nggak boleh kerja. Siapin kebutuhan suami di rumah. Sambut suaminya. Kalau dia tahu jam pulang suami saya ini jam 5, mungkin setengah
setengah 5 itu udah dandan, jemput suami, udah siapin makanannya. Ya, jangan kalau sambut suami kita pakai daster yang 3 bulan gak dicuci gitu. Jangan sampai begitu. Sambut orang lain pakai bagus, pakai wangi-wangian. Yang beli wangi-wangian siapa? Suami kita. Itu makanya seorang istri itu kewajiban begitu. Sambut suami pakai daster. Kalau dicuci sekali sebulan, mungkin 3 bulan gak dicuci, itu gak bisa, gak boleh. Itu tidak menjalani kewajibannya. Pakai wangi-wangian kalau jemput sambut suami. Begitu juga suami kerja, antar sampai di pintu, cium tangannya, doain suami. Mudah-mudahan selamat dalam perjalanan, selamat sampai di kantor, dan selamat kembali ke rumah. Itu doa suami, itu doa istri itu. Ya, itu kewajibannya. Itu mas, kewajiban suami istri gitu. Ya, ya cukup. Kadang samping itu ya mahasiswa kan pasti banyak kan, baca buku, dengar berita, mungkin di HP itu ada terlalu banyak, tinggal kita baca aja kan gitu. Kita di Google itu, ya di Google itu udah banyak, bah Google sekarang kan lagi rame itu, nanya apa saja bisa gitu, ya. Cuma kan kalau Mbak Google doang kan mungkin nggak bisa lapor ke sana kan gitu, ketemu langsung petugas KUA yang penghulu gitu. Ya di samping itu mungkin dengar ceramah-ceramah orang, kita buka Google jaga lagi ceramah-ceramah besar, Mama Dede segala macam gitu. Banyak sih ininya kalau ambil hukumannya semua banyak. Ya gitu Mas ya, sambil baca buku, sambil dengar ceramah, buka Google semua, insya Allah tujuan ini kan anak saya semua ini. Anak saya itu yang pertama udah sarjana dari 2021, yang kedua 2023, yang satu sekarang belum selesai itu di Unindra. Ya dia juga 7 tahun, 4 tahun itu. Udah semester 14 kali. Mau dia kalau bahasa saya tahun ini nih. Iya. 14. Ya. Jadi lahir kan berapa semuanya? Nah itu anak saya tuh artinya udah anak-anak saya semua deh. Ya. Jadi harapan saya mudah-mudahan jadi sukses, seorang sukses. Yang kedua harus berjiwa besar. Karena kenapa? Tantangan saya dengan kamu semua nanti beda. Kenapa? Karena beda zamannya. Beda zamannya. Mungkin rumah tangga nanti yang belum nikah dengan kita sekarang yang udah beda. Ya mungkin istri kita itu nggak perlu wangi-wangian banget lagi tuh. Terus sekarang kan, woi, Shopee kalau ini, artinya tantangan untuk ke depan untuk adik-adik saya ini semua beda dengan kita gitu, karena zaman udah beda. Kalau begitu harus berjuang, semangat dan putus asa. Ya. Sukses. Aku yakin, jangan lihat depan sana, banyak orang nih yang kuliah nih, banyak orang yang sudah nih. Nanti saya bagaimana sudah? Aku yakin mungkin saya yang sukses di antara sekian orang itu. Ya. Mungkin saya nanti yang sukses dari 1000 orang itu gitu. Harus betul semangatnya. Jangan yang sudah sekian tahun satu kampus anggaplah 200. Kalau sekali 10 kampus sudah 2000. Bagaimana nasib saya? Siapa tahu 2000 itu saya sukses. Itu semangatnya. Itu cita-citanya. Gitu ya. Sukses. Ya. Oke, ada lagi? Sudah Pak, cukup. Ya, oke. Tutup gimana? Ya. Baik, mungkin segitu aja pertanyaan dari kita. Terima kasih ya Pak. Oke, semoga sukses semua ya. Iya. Sukses, semangat.
penuh perjuangan. Masa depan Indonesia ada di tangan Anda semua. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Oke, ya.